Shalom Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi. Selamat pagi. Puji Tuhan. Pagi ini kita diberikan anugerah oleh Tuhan untuk bisa kembali beribadah. Kita bersyukur itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan buat kita. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Pagi ini Tuhan anugerahkan kami untuk beribadah secara onsite Tuhan. Semua itu karena kemurahan-Mu. Kami mau berserah penuh kepadamu Tuhan di dalam ibadah kami. Pimpin ibadah kami Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Pengurapan-Mu mengalir di antara kami. Hadirat-Mu menjamah setiap pribadi kami. Biarlah kami dengan sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu, memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Segala lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita mau tinggikan Dia. Segala lutut bertelut, sembah padanya. Segala lidah memuji kebesarannya. Dia yang layak, Allah yang kudus, agung dan mulia, Raja segala Raja. Kemuliaan Bapa, kemuliaan Bapa, Allah Maha Kuasa, dipujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa, kemuliaan Bapa, Allah Maha Kuasa, dipujian dan hormat selamanya. Segala lutut akan bertelut, segala lutut bertelut, sembah padanya. Semua lidah, segala lidah memuji kebesarannya. Dia yang layak, Dia yang layak, Allah yang kudus, Dia agung
akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, layak kau terima kemuliaan itu Tuhan, layak kau disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dia ada di tengah-tengah kita. Jangan ragukan Dia. Dia ada hadir bersama-sama kita. Sembah Dia. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami bersyukur. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, dipujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa, kemuliaan Bapa Allah Maha
semua Tuhan bangkit berdiri. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Beri pujian, beri pujian dan hormat selamanya. Beri pujian dan hormat selamanya. Beri pujian dan hormat selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Dalam suasana nuansa 17 Agustusan, kita mau memberkati bangsa ini, amin. Kita mau bersyukur menjadi bangsa Indonesia. Apapun keadaannya, apapun keadaan kita mau memberkati bangsa ini, amin. Kita memberkati bangsa kita. Kalau bukan kita yang memberkati, siapa lagi yang memberkati bangsa ini? Kita harus memberkati bangsa kita. Kita berserah kepada Tuhan. Mari Tuhan berkati bangsa ini. Kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan untuk negeri tercinta. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia. Terima kasih, haleluya. Hatiku bersyukur padamu Tuhan. Indonesia membutuhkanmu Yesus. Indonesia membutuhkanmu Yesus. Indonesia nantikan curahan Roh-Mu. Indonesia rindu kemuliaan-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Inilah doaku, ini doaku, inilah doaku. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Itulah kerinduan. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Itulah kerinduanku. Saudaraku, ketika kita mengatakan selamatkan Indonesia, angkat tanganmu, tanda kita memberkati bangsa ini. Jangan berdiam diri. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan sebagai anak-anak Allah untuk memberkati siapapun yang ada di depan kita. Kita mau memberkati bangsa ini, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk negeri tercinta. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia. Terima kasih hatiku bersyukur padamu. Indonesia membutuhkanmu Yesus. Indonesia membutuhkan Yesus. Indonesia nantikan curahan Roh-Mu. Indonesia rindu kemuliaan-Mu. Inilah doaku, ini doaku, inilah doaku. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Itulah kerinduan.
selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, itulah kerinduanku, itulah kerinduanku, haleluya, itulah kerinduanku. Selamatkan Indonesia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa buat bangsa kami Tuhan. Ada banyak kekeliruan, ada banyak kesalahan yang mungkin dilakukan para pemimpin kami, atau mungkin kami juga Tuhan. Kami terus berdoa supaya terjadilah pemulihan buat bangsa ini Tuhan. Ampuni dosa bangsa kami Tuhan. Ampuni Tuhan. Haleluya. Tuhan pulihkan Bapa, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan bangsa ini. Tuhan, pulihkan, Bapa, pulihkan, kembalikan
Kembalikan Tuhan, kembalikan kepadamu Tuhan. Haleluya. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan, dan pulihkan negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dosa bangsa kami Tuhan, ampuni kami semua Tuhan. Kami rindu bangsa ini Tuhan dipulihkan, dimerdekakan Tuhan, sehingga terjadi kegerakan bagi bangsa ini. Banyak jiwa-jiwa akan mengenal Engkau Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan Bapa, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali kepadamu, dan pulihkan kembali negeri kami. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau ada di tengah-tengah bangsa kami dan terus mengasihi bangsa kami seperti Tuhan mengasihi bangsa-bangsa yang lain. Kami percaya anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia terus berdoa bagi Indonesia. Dan dalam suasana seperti ini kami penuh semangat menjalani kehidupan membangun bangsa ini. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kesempatan yang indah yang Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk beribadah, anugerah yang indah. Kami haus dan lapar ibadah dan mendengar firman-Mu. Kami haus dan lapar dalam persekutuan kami dan bertemu dengan Engkau di rumah. Kami bersyukur kesempatan indah kami akan manfaatkan sebaik-baiknya untuk memuliakan nama-Mu, untuk berkarya bagi bangsa kami, dan memuliakan nama-Mu di tengah-tengah bangsa kami juga. Terima kasih Tuhan, setiap umat-Mu yang hari ini hadir, lingkupi mereka dengan kuasa-Mu dan beri damai. Firman-Nya ditabur, biarlah menjadi berkat, dan kami semua akan berjalan menurut nasihat firman-Mu.
Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Lama enggak ketemu ya. Dan puji Tuhan ya, ada yang berapa terpapar corona, Tias sudah sembuh ya. Aduh, senang sekali ya. Semangat pokoknya menjalani kehidupan. Jangan takut, jangan gentar, karena Tuhan memberikan kita roh keberanian, bukan roh ketakutan ya. Jadi jangan sampai kita dilingkupi ketakutan, tapi keberanian ya. Puji Tuhan, hari ini dalam suasana seperti ini kita tetap mengevaluasi keadaan dan terus berdoa satu dengan yang lain untuk membawa hidup kita lebih lagi kepada Tuhan. Ini adalah hari pertama kita beribadah di gereja. Ya tentunya masih ada beberapa penyesuaian, tapi tidak apa-apa. Senang sekali bisa beribadah. Saudara di rumah mungkin ini lagi live, yang di rumah yang sedang beribadah juga protokol kesehatan di gereja sudah dilaksanakan baik, di rumah juga jaga kesehatan ya. Mudah-mudahan ya kita berdoa untuk minggu-minggu ke depan kita sudah bisa beribadah seperti biasa, dan tentunya biarlah hadirat Tuhan itu menguasai hati kita. Ingat firman Tuhan kemarin tentang hari Sabat, saya ingat sekali ya. Kita semua harus menghargai Sabat sebagai hari perhentian di mana kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat satu tema firman, yaitu dihambat tetap merambat. Dihambat tetap merambat. Mari sama-sama kita buka di dalam Yeremia pasal 37. Yeremia pasal 37 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Yeremia pasal 37 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Semangat ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya terus berdoa, setiap hari berdoa dengan keluarga untuk jemaat. Ya, karena kami mempunyai keterbatasan sebagai gembala, saya terus berdoa, Tuhan Engkau adalah gembala yang agung. Hamba tidak ada bersama dengan umat-Mu, tapi Engkau ada bersama dengan mereka. Ya, saya percaya Bapak Ibu tetap di dalam penggembalaan Tuhan Yesus. Yeremia pasal 37 ayat 11 sampai 16. Mari kita membaca bersama-sama dengan suara yang keras dan kita mengaminkan firman ini. Yeremia pasal 37 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. 3-4. Ketika tentara orang Kasdim itu telah angkat kaki dari Yerusalem oleh karena takut kepada tentara Firaun, maka keluarlah Yeremia dari Yerusalem untuk pergi ke daerah Binyamin dengan maksud mengurus di sana pembagian warisan di antara kaum keluarga. Tetapi ketika ia sampai ke pintu gerbang Benyamin, maka di sana ada seorang kepala jaga yang bernama Yeria bin Salemnya bin Hananya. Ia menangkap Nabi Yeremia sambil berteriak, "Engkau mau menyeberang kepada orang Kasdim?" Dan sekalipun Yeremia menjawab, "Itu bohong, aku tidak hendak menyeberang kepada orang Kasdim." Tetapi Yeria tidak mendengarkan. Lalu ia menangkap Yeremia dan membawanya menghadap para pemuka. Para pemuka ini menjadi marah kepada Yeremia. Mereka memukul dia dan memasukkannya ke dalam rumah tahanan, rumah panitera Yonatan itu. Adapun rumah itu telah dibuat mereka menjadi penjara. Demikianlah halnya Yeremia masuk ke dalam ruang cadangan air bawah tanah itu, dan lama Yeremia tinggal di sana. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kisah ini sebenarnya menceritakan bagaimana firman Tuhan datang kepada Yeremia dan menasehati bangsa, karena bangsa ini dipimpin oleh seorang yang tidak takut akan Tuhan, ya, bangsa Yehuda. Sekali waktu mereka minta petunjuk dari Tuhan, dan rupanya Yeremia menyampaikan petunjuk Tuhan, dan mereka menganggap Yeremia itu pro Mesir. Ini masalah politik Bapak Ibu, pro Mesir, ya, bukan pro mereka, ya. Yeremia dianggap adalah orang yang tidak
sepaham dengan para tua-tua, orang-orang penting yang ada di Mesir, yang ada di Yehuda, maaf. Nah, oleh karena itu Yeremia yang menyampaikan kabar ini kepada bangsa Yehuda, mereka tidak percaya, padahal mereka sendiri yang memintanya. Dan mereka begitu marah karena Yeremia mengkritik mereka bagaimana mereka memperlakukan tahanan, mereka memperlakukan orang-orang yang ditahan oleh bangsa ini. Ya, firman Tuhan mau bangsa ini menjadi baik. Firman disampaikan kepada Yeremia untuk disampaikan kepada bangsa Yehuda, tapi bangsa Yehuda begitu marah karena mereka tidak sepaham dengan firman yang disampaikan Yeremia. Nah, yang berhadapan adalah Yeremia, maka Yeremia menjadi korban tanda petik dari semua firman yang disampaikan yang tidak disetujui, sehingga Yeremia kita lihat dipukul, dimasukkan ke dalam penjara. Ada hal-hal yang begitu bertentangan dengan kehidupan Yeremia. Kalau kita melihat ada hamba Tuhan, ada orang-orang yang merasa hamba Tuhan pasti didengar oleh orang. Tidak selalu, Bapak Ibu. Karena pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan, kita lakukan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan orang yang kita layani. Bahkan di dalam kehidupan ini kita ingin melihat bahwa orang Kristen harusnya mengalami hal-hal yang bagus, yang indah di dalam kehidupan ini karena percaya kepada Kristus. Sehingga kadang-kadang janji-janji dari mimbar-mimbar gereja, kalau kau ikut Tuhan Yesus kau akan diberkati dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa hidup ini penuh tantangan dan penuh hambatan. Kita melihat keadaan negara kita, semua mengalami sama semuanya. Ya, semua mengalami waktu keadaan yang kayak begini. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita belajar dari Yeremia ketika dia melayani, ketika dia menyampaikan firman Tuhan, ketika dia melaksanakan kehendak Tuhan, dia tetap semangat, dia tidak kendor. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari Yeremia ini, bagaimana kita menyikapi kehidupan, bagaimana kita orang percaya yang melayani Tuhan, seharusnya apa yang menjadi challenge kita, tantangan kita, dan bagaimana kita menang atas segala tantangan masalah kehidupan yang sedang kita hadapi. Saudara dikasih dalam Tuhan, coba perhatikan di dalam Yeremia pasal 37 ayat 13. Dituliskan di sana, tetapi ketika ia sampai ke pintu gerbang Binyamin, maka di sana ada seorang kepala jaga yang bernama Yeria bin Salemnya bin Hananya. Saudara dikasih dalam Tuhan, waktu Yeremia hendak melewati pintu gerbang untuk menyampaikan, untuk melayani Tuhan, karena ada pembagian waris dan lain sebagainya, dan dia sudah diincar Bapak Ibu, tetapi itu tidak menyurutkan niat Yeremia untuk keluar dan melayani Tuhan. Dia tahu resiko ketika dia melewati pintu gerbang, di situ dia akan dihadang supaya dia tidak bisa melewati daerah-daerah untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, Yeremia adalah seorang tokoh yang hari ini kita pelajari bersama-sama, bahwa walaupun dihadang tapi tetap maju. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita menghadapi tantangan, persoalan, masalah, harus tetap maju. Amin. Jangan tambah mundur. Persoalan, masalah, kehidupan membuat kita malah tidak pernah baca Alkitab. Saya jadi bertanya, Bapak Ibu di rumah tetap ibadah apa enggak? Lewat Zoom, ya, lewat YouTube. Ada yang bilang sama saya, Pak Gem, rindu sekali saya datang ke gereja untuk beribadah.
Bahkan ada yang meneteskan air mata. Kapan gerejanya bisa dipakai lagi untuk kita beribadah bersama-sama? Bapak Ibu, kita ini didesain, kita ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Walaupun di rumah kita punya teknologi, tidak pernah ketemu, kita tidak bisa hidup terus-menerus seperti itu, betul tidak? Kita ingin bertemu, saya ingin bertatap muka, melihat wajah, senyum, ya. Saya ingin kehidupan kembali lagi seperti dulu, bisa bersalaman, bisa menghibur dengan menepuk bahumu, sabar ya. Saudara, hari-hari ini kita tidak bisa melakukan. Salaman sedikit pakai hand sanitizer, salaman sedikit pakai hand sanitizer ya. Memang suasana seperti itu dan memang kita harus taat dan patuh. Makanya saya bilang sama istri dan anak-anak saya juga, semua pengerja, semua staf, ya, kita harus nurut. Saya juga nurut Bapak Ibu ya. Pak, ini harus begini Pak, double Pak. Saya nurut, padahal mengkis-mengkis ini Bapak Ibu ya. Enggak apa-apa, harus nurut ya. Saya ini kan pendeta, saya ini kan gembala, saya pimpinan di sini, nyapa nurut? Semua nurut saya dong? Enggak Bapak Ibu ya. Kita ini gembala satu dengan yang lain. Semua punya anugerah sendiri-sendiri di dalam melayani Tuhan. Bukankah kita tubuh Kristus yang harus menolong satu dengan yang lain dan harus melayani satu yang lain? Maka jangan bertentangan satu dengan lain. Kalau memang prinsipnya betul, kita harus laksanakan. Ya Bapak Ibu sudah yang kasih Tuhan, apakah kita terus setia kepada Tuhan walaupun kita dihadang masalah, walaupun kita dihadang dengan kehadiran tidak bisa datang? Ada orang yang begitu rindu sekali ke gereja. Dan saya juga ada sedikit khawatir. Kenapa Bapak Ibu? Ini kalau kelamaan Anda merasa bahwa sudah kadang-kadang lupa loh, ini hari Minggu loh. Betul enggak? Ini hari Minggu loh, kok tutup semua ya? Ini Minggu Pak. Sampai begitu Bapak Ibu, sudah lupa berdoa. Itu yang dulu setiap hari Sabtu kita berdoa fajar di tempat ini ya, saling mendoakan untuk pelayanan besok. Tidak pernah kita lakukan. Pertanyaan saya, apa doa fajar di rumah masing-masing? Jam berapa bangun sekarang? Halo? Jam 10 Pak. Sudah dikasih dalam Tuhan. Saya ada khawatir jangan-jangan ini kebablasan. Nggak usah ibadah, nggak apa-apa. Saudara, makanya firman Tuhan kemarin yang Dr. Yolan sampaikan begitu meresap. Hari Sabat, hari perhentian. Walaupun bagaimanapun kami harus beribadah. Ya, akhirnya dengan di depan TV bersama dengan keluarga, mimpin pujian ya, kami ikut nyanyi ya di kamar atas, ikut beribadah. Karena hari Sabat, hari perhentian, mana seluruh Tuhan berhenti istirahat, Tuhan mulai memulihkan kerohanian kita, jiwa kita, memberkati kita untuk hari berikutnya. Kau bekerja lagi dengan berkatnya Tuhan. Lihat Bapak Ibu, di sana Yeremia dihadang, tapi dia tetap maju. Markus 10 ayat 48 berbunyi demikian. Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ingat cerita ini tentang orang yang buta, kemudian Yesus lewat. Sudah dikasih dalam Tuhan, waktu dia teriak, "Tuhan tolong aku," banyak orang yang menghadangnya, tapi dia tetap maju dan berseru, "Anak Daud, kasihanilah." Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dalam suasana seperti ini mungkin ada kesusahan, bahkan ada kesedihan. Tapi jangan membuat langkah kita berhenti. Berapa kali kita nangis, tapi langkah ini jangan terhenti. Kita dihadang dengan kematian, dihadang dengan kesedihan. Hari ini kita harus tetap merambat naik. Seperti orang buta ini, kasihanilah aku Tuhan. Sudah dikasihkan Tuhan, kita berdoa untuk bangsa ini juga, kasihanilah bangsa ini juga. Pemuka
Maukah ini merasa Yeremia ini tidak pro dia sehingga dia dihalang-halangi dalam pelayanannya? Kemana saja dia dipantau. Dan benar waktu dia melewati gerbang itu, dia ditangkap, dia dipukul, dia dibatasi gerakannya, ya, dia dimasukkan ke dalam tahanan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita ini seperti ditahan juga loh Bapak Ibu di rumah masing-masing. Tak berani kemana-mana. Saya juga begitu Bapak Ibu. Ya, kepingin keluar, kepingin bertemu dengan Anda, kepingin mendoakan yang sakit di rumah sakit, tapi tidak boleh, tidak bisa. Saudara yang dikasih Tuhan, seperti dalam tahanan juga kan. Tapi mari kita tetap maju. Dalam suasana seperti itu, banyak kesempatan untuk berdiam diri, banyak kesempatan untuk bertemu dengan keluarga, banyak kesempatan untuk memperbaiki kehidupan yang penuh dengan hiruk pikuk Bapak Ibu. Waktu belum ada kasus corona, Bapak Ibu lihat semua kita sibuk sana sini. Sekarang kita dipaksa untuk tetap di rumah, anak-anak sekolah di rumah, orang tua kerja di rumah. Saudara dikasih, kalau keluar rumah cepat-cepat harus pulang ke rumah. Kesempatan untuk bertemu dengan keluarga menjadi begitu besar. Sebenarnya ini adalah satu anugerah juga. Tanpa kita sadari ini adalah berkat. Bukankah keluarga yang kita bina dan anak-anak yang ada di rumah tangga kita, mereka adalah harta yang begitu luar biasa bagi kita. Justru dalam corona ini kita bisa bertemu dan berinteraksi setiap hari dengan mereka. Dan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dalam suasana seperti itu Bapak Ibu, jangan kendor dan jangan mau turun imanmu. Justru itu harus lebih lagi. Bapak Ibu, waktu yang begitu banyak di rumah, apa yang kau lakukan? Ada enggak yang berpikir, aku baca firman aja dah. Baca firman setiap hari satu perikop atau satu pasal gitu. Setelah dikasih Tuhan, lihat Yeremia dihadang-hadang di dalam pelayanannya. Kita juga dihadang-hadang oleh keadaan, tapi harus tetap maju. Yang setuju dalam hati bilang amin. Lakukan yang baik. Walaupun dia dihadang, dia tetap merambat maju dan menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, Yeremia pasal 37 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Setelah dia ditangkap oleh Yeremia, oleh kepala penjaga itu, kemudian kepala penjaga itu berteriak, engkau mau menyeberang kepada orang Kasdim? Dan sekalipun Yeremia menjawab, itu bohong, aku tidak hendak menyeberang kepada orang Kasdim. Sudah perhatikan baik-baik ya. Waktu ditangkap, kepala penjaga ini bilang, kamu mau nyebrang, kamu mau mengkhianati kami ya, kamu mau ke orang Kasdim ya. Padahal kita tahu kisah ini bicara tentang bagaimana Yeremia mau berangkat melayani Tuhan ke suatu daerah untuk bagi waris. Tapi lihat, mereka berteriak dengan lantang, engkau menyeberang kepada orang Kasdim ya. Saya tidak tahu pikiran kepala penjaga dan para tua-tua pada waktu itu. Kenapa dia bisa berpikir seperti itu ya? Apa dasarnya? Dasarnya karena kedengkian dan kebencian. Mereka tidak senang dikritik. Mereka tidak senang ada orang beda pendapat. Karena yuk beda pendapat, maka yang terjadi adalah kamu mau nyebrang ke orang Kasdim ya? Padahal jelas Yeremia bukanlah seorang politikus. Dia adalah seorang pelayan Tuhan yang mau menyeberang untuk melayani. Tetapi dia ditangkap. Saudara yang kasihan Tuhan, Yeremia difitnah. Dan walaupun difitnah, dia tetap konsisten untuk tetap melayani Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah imanmu juga konsisten?
Waktu belum ada apa-apa kita begitu menggebu melayani Tuhan. Waktu terjadi sesuatu, apakah kita kendor atau kita tetap merambat naik seperti Yeremia? Dia tidak berhenti melayani, Bapak Ibu. Walaupun mungkin kita di rumah dan kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita harus mendoakan satu dengan lain. Itu pelayanan, Bapak Ibu. Saatnya berdoa bagi temanmu, saudara seimanmu. Tak henti-hentinya. Ya, saya terus mengupdate siapa ya. Selalu kemudian saya telepon, jangan takut. Kita diberi roh keberanian, jangan takut ya. Sembuh kamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, tetap konsisten, tetap melayani Tuhan dengan segala keadaan. Walaupun dia difitnah, dia mau melayani loh, Bapak Ibu. Bapak Ibu berapa kali pelayanan kemudian difitnah orang? Dia itu pelayanan tidak tulus, paling ada maunya paling itu. Saudara tetap konsisten apa enggak? Atau sudah bilang, males, kayak apa, golek molo nih gini malahan. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya, saya juga melayani itu, Bapak Ibu ya, di satu tempat, dosa ngomong ya, di satu tempat pelayanan, ya, nggak dapat apa-apa, bagi rugi tenaga, rugi waktu, tapi tetap konsisten, Bapak. Nggak apa-apa. Saya melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Senang apa enggak senang terserah, pokoknya aku menyenangkan hati Tuhan. Itu, Bapak Ibu. Waktu kita tetap konsisten kepada Tuhan, itu sedang mengangkat derajatmu dan mengangkat jiwamu dan hidup dalam berkat-berkat-Nya Tuhan. Dihambat, tetap merambat naik. Walaupun mungkin tidak bisa secepat yang lain, tapi kepastian terus naik itu ada di dalam hidup kita. Saudara, sampai kita menutup mata, sampai kita mendapat mahkota, jangan berhenti untuk merambat naik. Walaupun kita dihadang, walaupun kita difitnah, Yeremia tetap konsisten dengan imannya, tetap pegang dengan setia. Sudah dikasih dalam Tuhan. Apakah artinya Yeremia tidak merasakan penderitaannya? Menderita loh, Bapak Ibu. Dia dimasukkan dalam sebuah lubang perigi, tempat air yang sempit, yang dijadikan tahanan. Bayangkan Bapak Ibu, menderitanya gimana itu, ya. Saya menjadi ingat kisahnya Yusuf yang waktu dimasukkan ke dalam sumur itu. Itu tempat yang sempit dan tidak enak, Bapak Ibu. Itulah tempat penderitaan, tetapi dia tetap konsisten. Saya tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, punyalah hati dan iman seperti itu. Apapun yang terjadi, aku tetap pegang Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak muda, apapun yang terjadi tetap pegang Tuhan Yesus. Ya, jangan masalah jodoh, masalah harta, masalah apa, jangan sampai menggoyahkan. Sudah dikasih dalam Tuhan, iman itu harus tetap kokoh. Kejadian pasal 39 ayat 17. Ini cerita tentang Yusuf. Perkataan itu juga lah diceritakan perempuan itu, istri Potifar, kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari ini datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Lihat, Yusuf difitnah, tapi sekalipun dia tidak mundur, dia didera, dia dipenjara. Harusnya enak kan kalau dia mau nurut dunia, kalau dia mau nurut nafsu, kalau dia mau nurut kesenangannya, Bapak Ibu, mungkin dia sudah naik loh jabatan. Bayangkan, dia kepala rumah loh waktu itu, mungkin gajinya akan dinaikkan. Sudah, dunia selalu mengiming-imingkan kita begitu, bukan? Kamu mau enak apa mau enggak?
Sudahlah nyolong-nyolong titik apa-apa. Sudahlah, apa namanya, nyimpang-nyimpang titik. Kamu mau jadi pendeta ya? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita bilang, kok kayak pendeta ya? Memangnya semua pendeta dan kita tidak boleh apa namanya hidup benar? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sering difitnah gitu juga kalau mau jadi pendeta ya kok ya. Kok yo apa namanya urip kok kayak orang sok suci ya. Kadang-kadang gitu kan. Tapi Yusuf tidak, Bapak Ibu. Walaupun keadaannya sedang mengiming-iminginya. Bapak Ibu baca coba lihat. Tidak ada orang di rumah itu. Tidak ada yang tahu, Bapak. Ketahuannya itu sangat minim. Tetapi Yusuf tetap konsisten. Ya, dia bilang aku tetap melayani Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dunia ini sering kali betul-betul mengiming-imingkan. Ingat Tuhan Yesus waktu dia bawa kepada gurun, lihatlah seluruh isi dunia ku berikan kepada. Bapak Ibu, biarlah kita menyadari bahwa sebenarnya kita ini milik Kristus dan jangan goyah. Walaupun segala sesuatu ada di depan mata, kita harus tetap konsisten sampai berakhir kehidupan ini dan kita kembali pulang ke surga. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudara yang kasih dalam Tuhan, Yeremia pasal 37 ayat 16 menuliskan begini. Demikian halnya Yeremia masuk ke dalam ruang cadangan air di bawah tanah dan lama Yeremia tinggal di sana. Saudara, walaupun dihadap, dia tetap maju. Walaupun difitnah, dia tetap maju. Walaupun menderita, dia tetap setia. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Ini contoh yang perlu membuka mata rohani kita hari ini. Apa yang kau kejar di dunia ini, semuanya akan berakhir. Sudah, apa yang kau tanam, yang hendak kau gapai di dunia ini, semuanya akan berakhir. Saya bilang sama anak-anak, papi tidak punya banyak uang untuk menyekolahkan kamu, tapi papi berusaha untuk melakukannya. Ya, saya melihat anak-anak kita ada yang tidak mampu sekolah Bapak Ibu. Sampai saya berdoa sama istri, kita punya uang deh ya, bantu ya. Saudara, kadang-kadang punya pikiran ya, oh Tuhan, ngatur Tuhan Bapak Ibu. Ya pendeta juga begitu Bapak Ibu. Ngatur Tuhan. Oh ya Tuhan, monggo ya ini kalau saya ini sugih wake harta benda, kabeh tak tulungi. Tapi kalau kejadian belum tentu loh Bapak Ibu. Makanya Tuhan kasih apa adanya, kita harus bersyukur. Waktu saya bilang istri, kasihan ya, kita bantu gimana? Tapi keterbatasan kami tidak bisa. Terus kami bilang, coba ya kita kaya raya, kita bisa bantu semua jemaat yang tidak mampu. Belum tentu loh Bapak Ibu. Kalau sudah kaya raya itu lali loh Bapak Ibu ya. Makanya kan kita sudah ada segini ini disyukuri. Ya, apa yang kau bisa kerjakan, kau kerjakan. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya bilang saya rindu Tuhan melihat nanti anak-anakku ya, sekolah di sini. Waktu mereka wisuda, mereka berhasil. Aku bisa melihat mereka dan menikmati hasil yang kudoakan selama ini ya. Saya berdoa untuk generasi yang sudah zamannya siapa namanya ya, Pak Aris ya, waktu masih kaum muda sampai sekarang nih, yang Gabriel terakhir ya, entah nanti lagi berlanjut anak-anak kita ya, Jangan Michael semua. Saya ingin mereka semua sukses ya, sampai aku melihat nanti tidak bisa kasih apa-apa, kau semua berhasil dan aku bahagia. Saudara yang kasih Tuhan, yang dikejar bukan mengumpulkan harta, yang dikejar bukan menumpuk semua kebaikan, karena semuanya akan ditinggalkan. Saya bilang sama istri saya, mudah-mudahan saya dikasih kuat sehat, nanti lihat mereka di wisuda ya. Ini si Gabriel sudah mulai masuk ke dokteran,
Saya tahu tidak gampang, saya tahu tidak mudah Bapak Ibu. Tapi kalau berhasil, ini saya berangan-angan 5 tahun lagi, mudah-mudahan saya dikasih kuat sehat, melihat anakku mulai melayani bersama dengan kakak-kakaknya. Ya, melihat anak-anak Bapak Ibu sekalian juga tumbuh dan berhasil, saya melihat melayani bersama-sama dengan semua jemaat. Aduh betapa bahagianya, tidak minta apa-apa lagi. Sebab ketika semua itu berakhir, kita tinggalkan semua, betul gak? Semua berakhir, kita tinggalkan semuanya itu. Sehingga Yeremia walaupun dia di dalam kesulitan sekalipun, dia tetap setia. Bapak Ibu mengalami kesulitan enggak? Semua mengalami Bapak Ibu. Saya juga mengalami. Tapi mari tetap setia. Ayub pasal 1 ayat 21. Kau tanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jangan kau terlalu membanggakan semua hasil pencapaian, karena semua yang ada padamu di dunia ini diberikan hanya sementara kepada kita. Tetapi kesetiaan kita akan bawa sampai mati. Sudah dikasih dalam Tuhan, betul ini firman Tuhan. Sejak saya percaya kepada Tuhan, takkan ku mundur. Jangan menyangkal Tuhan. Kesulitan ada, banyak orang fitnah, tapi percayalah, kesetiaanku bawa sampai mati, sampai kau menerima mahkota kehidupan. Itulah yang terjadi kepada Yeremia. Dia dihadang, dia tetap maju. Dia difitnah, dia konsisten. Dia menderita, tetap setia. Bapak Ibu, kita belajar hal ini. Yang di rumah juga ya, kita belajar hal ini sama-sama. Apakah kita juga seperti itu? Saya berdoa, kita harus seperti Yeremia. Tetap maju, tetap konsisten, dan tetap setia. Inilah firman Tuhan yang disampaikan. Apa hubungannya dengan kemerdekaan? Kalau engkau bisa melayani Tuhan dengan baik, engkau juga bisa melayani sesamamu dengan baik, dan engkau bisa melayani negaramu juga dengan baik. Selamat merayakan hari kemerdekaan. Jadilah pribadi-pribadi yang kuat, walaupun dihambat, tetap merambat maju. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar sama-sama. Kami tahu Tuhan, banyak halangan dan rintangan. Jangan menghambat kami untuk maju, tetap melayani Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak kesulitan, penderitaan di dalam kehidupan, tetesan air mata, tapi kami akan tetap setia dan pegang janji-janji. Terima kasih untuk menyampaikan tokoh yang luar biasa kepada kami, Yeremia. Kami menjadi Yeremia yang ada di dunia ini. Kami tetap maju, kami tetap konsisten, kami tetap setia. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu yang mendengar firman. Biarlah firman tertanam di dalam hati kami, dan itu terus terngiang-ngiang di telinga kami, menjadi Yeremia yang tetap maju, menjadi Yeremia yang tetap setia, menjadi Yeremia yang tetap konsisten Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami Tuhan, yang kami serahkan dan kami berikan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengaminkan semua firman-Mu. Haleluya. Amin. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu.
Baik Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Saya udah kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri dan bersyukur penuh sukacita ya. Bapak Ibu, tetap sukacita ya, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu oh Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Sekali namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, dari pemerintahan, agar para pemimpin kami diberi hati dan diberi kebijaksanaan untuk mengatur negara ini bagi kesejahteraan rakyatnya. Beri mereka hati untuk mencintai bangsa ini, beri mereka hati untuk mencintai rakyat Indonesia, sehingga mereka melakukannya dengan sepenuh hati, dan hikmat yang diberikan mereka gunakan juga untuk mengatur segala sesuatu dengan penuh kebijaksanaan. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, para anggota DPR yang mewakili rakyat, juga pemerintahan daerah, dari wali kota, bupati, kami serahkan semua dengan jajarannya, agar mereka semua di dalam perlindungan Tuhan, mereka semua diberi kuat sehat untuk terus mengatur negara ini dengan baik untuk kesejahteraan kami semua. Kami berdoa untuk umat-Mu yang hari ini beribadah juga Tuhan. Kau melihat satu persatu umat-Mu Tuhan. Kau mengerti isi hati mereka. Mereka sudah mengalami banyak hal di dalam kehidupan. Mereka tetap setia kepada-Mu Tuhan. Mereka belajar hari ini Tuhan, walaupun segala penderitaan dan halangan rintangan, kami tetap konsisten, kami tetap maju di dalam Tuhan, kami tetap setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, keluarga-keluarga berkati Tuhan, anak-anak berkati, walaupun dalam kesulitan mereka tetap belajar, mereka diberi hikmat, masa depan tetap ada Tuhan. Mereka akan dipimpin oleh Tuhan untuk menggapai cita-cita oleh segala rencana dan rancangan indah yang Tuhan kerjakan di dalam hidup anak-anak kami. Kami berdoa bagi mereka satu persatu, di keluarga-keluarga. Mungkin umat-Mu sedang berdoa hari ini dan menyebut nama anak mereka satu persatu, dan semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya
seperti apa yang firman katakan. Sejak aku muda sampai sekarang, tidak pernah kulihat orang yang sungguh di dalam Tuhan anak cucunya minta-minta. Kami percaya, kami yakin Tuhan yang atur anak cucu kami diberkati oleh Tuhan. Yang di rumah yang sedang beribadah Tuhan, mereka juga akan mengalami Tuhan. Dan kami semua anak-anak-Mu hari ini, biarlah kekuatan sorga, kekuatan dari kematian yang menyelamatkan itu memberi roh keberanian kepada kami semua untuk mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang baik tak pernah meninggalkan kami, sebab Engkau adalah gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga Cik Febe. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga Cik Yeni yang baru dipanggil Tuhan kemarin. Tuhan, kami berdoa agar mereka semua di dalam perlindungan dan penghiburan Tuhan, sebab kami semua sedang berduka juga Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang baik sudah memanggil mereka pulang ke sorga, dan mereka sudah mengalami sukacita. Dan Roh Kudus justru menghibur kami semua untuk kuat melayani Tuhan sampai kami bertemu dengan mereka di sorga yang mulia pula. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami pulang, dalam segala keadaan kami siap diutus untuk menjadi pelayan-pelayan yang melayani Tuhan. Mari kita semua angkat tangan kita. Yang di rumah, angkat tanganmu. Kita akan sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Turunkanlah urapan-Mu Tuhan. Urapannya memberi kekuatan, urapannya memberi penghiburan, urapannya membawa kami penuh keberanian menjalani kehidupan dan melayani Tuhan. Setiap bibir dan lidah akan dipakai untuk melayani Tuhan. Setiap tindakan dan doa-doa biarlah dipakai untuk mendoakan dan menguatkan yang lain. Terima urapan yang dari Tuhan kepada kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah engkau dengan membawa berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, mengurapi dan memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, dan terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa.